Yes, salam sejahtera, selamat hari Natal, Pak Matius, Merry Christmas. Selamat Natal, Merry Christmas. Ya, selamat Natal juga kepada Sobat Properti yang ikut merayakan Natal dan sebentar lagi juga akan tahun baru. Ya, ini momen-momen dimana ya, momen liburan, momen santai. Kita juga hari ini akan berbincang santai dengan Pak Matius. Nah, Pak, kita hari ini nggak terlalu masuk ke properti, tapi kita pengen mungkin dengar sedikit cerita success story Bapak, kenapa Bapak bisa masuk di bidang properti, Pak. Nah, kita tahu bahwa Bapak sebelumnya itu berprofesi sebagai guru, nah kemudian sempat menjadi banker di bank, nah kemudian akhirnya masuk ke properti, Pak. Nah, Pak mungkin bisa sharing sedikit ke kita, Pak, khususnya sobat-sobat properti yang ikut mendengarkan di acara daripada MJ Podcast ini. Nah, gimana Pak turning point pada saat Bapak dari banker kemudian menjadi masuk ke bidang properti ini seperti apa, Pak? Ya Pak, mungkin bisa di-sharing, Pak. Terima kasih banyak karena saya berbicara bahwa di dalam kehidupan itu ada product life cycle. Ada namanya introduction, belum dikenal siapapun, dan kemudian dikenal, growth, bertumbuh. Kemudian satu hari dia akan mature, dewasa. Habis itu dia decline. Di dalam product life cycle saya, waktu saya jadi guru dosen, saya jadi guru yang paling ternama karena saya ngajar 8 sekolah SMA termasuk perguruan tinggi di umur saya 16 tahun. Saya tahu satu hari saya juga akan decline. Nah, pada saat introduction, growth, pada saat itu saya repositioning a mature product yang sudah dewasa, saya reposisi lagi supaya introduction lagi saya diperbankan, growth, kemudian pada saat mau mature sebelum decline, saya repositioning lagi di property. Jadi introduction lagi, growth and mature. Jadi grafik itu adalah seperti ini, naik terus tidak pernah decline. Ya, jadi kenapa saya bisa masuk di dunia properti pada saat saya diperbankan, yaitu di BII, ya, sekarang namanya Maybank. Ya. Kemudian saya di take over ke Lipo, sekarang namanya CIMB Niaga. Ya. Nah, pada saat itu saya di BII saya sudah melihat bahwa pada saat itu saya membeli properti ini. Ya, pada saat saya membeli properti kedua lah. Ya. Pertama saya punya landed waktu saya jadi guru. Kemudian pada saat beli ruko, ya, saya tidak punya uang sama sekali. Ya, karena lama di guru, saya kumpul uang, saya cicil satu rumah. Kemudian setelah lunas itu, saya di bank itu gak ada uang lagi karena kerja di bank itu juga gajinya gak tinggi-tinggi amat nih. Ya. Nah, pada saat itu saya ingin beli satu ruko. Harganya pada saat itu 45 juta nih. 45 juta. Uang nggak ada nih. Gaji cuma 1 juta nih, ya. Jadi bagaimana caranya? Saya telepon dulu bos saya, Bapak almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya. Ya. Saya telepon beliau, saya katakan, "Pak, saya butuh 45 juta pinjam uang nih. Untuk apa, Matius? Untuk beli ruko." Tuh, dia jawab, "Jangan lupa, ada bunganya." "Biarin bunganya, Pak. Saya ambil." Nah, akhirnya bunganya saya ambil waktu itu 6%, Pak. Ya, bunga KPR karyawan. Nah, saat itu saya belanja, saya beli langsung ya ruko itu dan berkisar sekitar 3,5 tahun saya cicil terus. Properti itu kan KPR itu dikaliin basic, misalnya harganya sekian ya, kan dikaliin basic artinya kita cicil makin lama plafonnya makin turun, tapi harganya naik terus nih properti ya. Nah, saat 3,5 tahun outstanding saya, jumlah pinjaman saya tinggal 37,5 juta nih. Tapi properti saat itu sudah 45 juta, 450 juta. Oh, ya saya beli 45, sudah jadi 450. Kebetulan saya di take over ke Lipo Bank, dibayar sejumlah uang transfer fee dulu namanya. Ya, saya lunasin tuh 45 juta, jadi 37,5 juta. Tetapi harga properti saat itu sudah naik 450 juta. Disitulah turning point saya, titik baliknya. Saya berpikir, oh bukan di bank ya, bisa jadi orang kaya, ya harus di properti. Maka saat itu saya produk life cycle saya cita-cita harus menjadi seorang pakar properti di Indonesia. Nah, dari tahun 80-an saya sudah lakukan itu ya, di awal 90 saya sudah melakukan itu. Waktu di Lipo saya juga sudah mulai masuk di properti di BI, di akhir BI saya juga masuk, kemudian di Lipo saya masuk. Sampai sekarang saya puji Tuhan saya bisa menjadi pakar properti Indonesia, dan saat ini
saya berpikir bagaimana memajukan anak-anak muda, terutama yang milenial, zilenial, bahkan nanti yang sandwich, supaya semua menjadi orang-orang properti yang sukses, yang bisa kita duplikasi, yang bisa kita menjerumuskan mereka di dunia yang luar biasa, dunia properti. Oke, Pak, luar biasa, Pak. Berarti 10 kali lipat ya, Pak, ya, dalam 3 tahun ya, Pak, ya, pada saat itu ya. Betul, dalam 3,5 tahun. Biasa loh, Pak. Iya. 3,5 tahun 10 kali lipat. Oke, Pak, ini sungguh sebuah kisah yang sangat istimewa, Pak. Dan kita bisa belajar banyak dari hal ini. Dan ya, sobat properti, jangan lupa tadi yang disampaikan oleh Pak Matius, product life cycle ya, Pak ya. Ya. Apakah kita berada di posisi growth, atau kita berada di posisi mature, atau kita udah declining ya, Pak ya. Iya. Sehingga kalau kita di posisi growth, kita harus ambil posisi ya, Pak ya. Posisi. Oke, Pak, terakhir satu, Pak, ini kan momen Natal nih, Pak. Kira-kira Bapak ada pesan apa nih untuk para sobat properti di momen Natal ini, Pak? Ya, di momen Natal ini, kalau kita bicara tahun ini kan penutupan tahun, tapi di situ banyak berkah. Amin. Banyak berkah. Ya. Tergantung tahun ini kita mau ambil keputusan. Ya. Now is a great time to buy property. Berani beli aja. Yang paling penting cicilannya, yang disebut dengan kita punya cicilan pendapatan, bisa nggak menutup bulanannya. Oke. Kalau bisa, langsung ambil. Jangan tunggu sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Matius. Sobat properti, see you on the top. Salam closing.